Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan 4 langkah ampuh supaya skripsi bebas dari plagiat. Banyak skripsi mahasiswa yang ditolak oleh panitia ujian karena terdeteksi ada plagiasi di dalamnya. Makanya kali ini saya akan memberikan solusi 4 langkah yang harus Anda lakukan supaya Anda bebas dari plagiasi. Yang pertama adalah hilangkan format tulisan. Terkadang kita lupa bahwa seseorang menulis ya di tulisannya kadang menyimpan format tertentu ya. Maka bagi kita yang mengutip tulisan itu, harapannya supaya tidak terdeteksi plagiasi, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah hilangkan format tulisan itu. Bisa kita gunakan Wordpad atau Notepad ya, tapi saya sarankan Wordpad karena kapasitas dan fitur-fitur yang ada di dalamnya lengkap dibandingkan dengan Notepad ya. Atau tidak, pakai clear formatting yang ada di MS Word, itu ada ya yang disiapkan. Bisa langsung kita contohkan ya. Coba kita lihat. Ya, ini tampilan dari Wordpad ya. Tampilan Wordpad ini langsung menghilangkan semua format teks. Ketika kita paste di sini ya, langsung hilang format teksnya. Sama dengan Notepad, sama juga ya. Langsung hilang semua format teks yang ada. Tetapi bisa kita gunakan ini ya, gunakan Word biasa, tapi kita klik ada aplikasi. Mengapa penting? Coba kita lihat ya. Misalkan ya, saya copy dari internet, karya tulisku ini dari internet, kita mengambil bahan. Ini contoh saja teman-teman, kita copy ya. Kemudian kita paste di lembar kerja kita ya. Coba kita paste ya. Ini kita paste, ini tulisannya, fontnya adalah, nama fontnya ini Roboto 11,5 ya. Coba kita paste ke Wordpad. Kita paste ke Wordpad. Katakan ini jangan mengganggu, kita ganti yang lain lah gitu, supaya tidak memusingkan kita. Coba kita paste di sini, paste ya, paste. Berbeda kan ya, tadi apa coba ya, di Word Roboto, di sini langsung ke mengikuti nama ininya. Nah, misalkan kita normalkan ya. Coba kita yang sudah kita paste di Wordpad, copy di Word ya. Apa yang terjadi? Kita buka lembaran Word. Nah, dia tidak berubah, tetap Calibri. Calibri ini apa namanya? Bawaan tanpa format. Coba kita lihat data pertama. Data pertama ini membawa tulisan awal yang dari internet ya, program awalnya ya, terbawa kalau kita paste di Word. Coba kita format tulisan ini kan Roboto 11.5 ya. Coba kita hilangkan format ini ya, kita hilangkan dengan clear formatting. Kembali ke Calibri 11, font 11. Artinya apa? Setelah hilang format ya, kembali ke sama tadi, ke sini ya, ke ini. Kalau kita Calibri, kita simpan Calibri ya, fontnya ya, katakan ini 11 ya. Coba kita ulang, kita dari internet, katakan kita mengambil bahan ini online ya, masih online, saya punya ini masih online. Kita mengambil bahan yang ada di internet ya, kita copy bahan ini, kita paste di Wordpad atau Notepad. Coba kita lihat saudara ya, tidak membawa, langsung hilang format ya.
Lain halnya di Word tadi, ya. Kadang kita lupa menghilangkan format, ya. Coba saya Ctrl N dulu. Ya. Saya mengambil bahan lewat internet. Ya, ini saya copy. Ini copy. Kemudian saya paste langsung di Word. Ya, mana tadi ini dokumen yang baru? Ini, ya. Insert apa ini? Ya. Membawa format, ada format ya di bawah. Coba saya paste di sini. Invert, ya itu kan, itu bedanya. Tapi kalau kita paste di sini, di notepad, di wordpad atau notepad, ya, kita delete dulu yang ini, ya, kita delete, kita paste di sini, ya langsung Calibri, ya, tulisan langsung terformat dengan sendirinya. Ya, itu perbedaannya ya. Jadi teman-teman, saya menyarankan supaya memformat teks lebih dahulu, ya, ketika teman-teman mengambil bahan dari internet, ya, secara online. Jadi saya menyarankan teman-teman untuk memformat dulu, meng-clear semua format teks yang ada, ya. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Ya, tadi ini sudah, ya. Kita masuk pada berikutnya. Yang berikutnya adalah mencantumkan sumber kutipan. Saya kira ini satu kewajiban sebagai penulis, ya. Dilarang melakukan copy paste tulisan orang lain tanpa mencantumkan sumbernya. Jadi saya hanya berikan contoh, ya, supaya kita terhindar dari hal-hal yang macam ini. Kutipan langsung, ya. Mohon maaf, pada kutipan langsung jangan mengubah teks yang hendak dikutip, ya. Satu kata pun, ya. Beri tanda titik 3 buah di sini, titik, ketuk lagi, titik, ketuk lagi. Jika ada bagian kutipan yang dihilangkan atau rumpang, misalkan mau dilewati, ya, ada yang rumpang di situ, misalkan ini, ya. Kemudian saya hilangkan yang ini, kata bagian, ya, atau saya hilangkan bagian ini, akhir. Jadi saya memberikan ini 1, 2, 3, 4, katakan begitu, ya. Ya, ada yang bilang diketuk, ya, tapi saya lebih lebih yakin menggunakan ini saja, nggak perlu diketuk, kasih 4 titik. 3 titiknya adalah yang rumpang, titik akhir yang keempat adalah titik akhir dari kalimat itu, ya. Yang berikutnya, ya teman-teman, pakai tanda sig, ya, pada bagian kutipan jika ada kekeliruan, ya. Misalkan ada kata yang salah di situ, maka kita berikan tanda sig. Tidak sesuai dengan pendapat atau pemikiran kita dari kata itu, misalkan salah ketik atau termakan virus sehingga ada kata-kata yang hilang, katakan dari deretan kalimatnya, itu bisa kita pakai sih. Beri tanda kurung kurawal jika penulis ingin menambah informasi pada kutipan yang diambil. Jadi tulisan orang lain bisa kita sisipi dengan tulisan kita, ya, dari kutipan langsung itu kita menandainya dengan kurung kurawal ini, ya, kurawal. Yang kedua, pada kutipan tidak langsung bisa diubah, ya, namun tidak mengubah makna atau pengertian pada teks yang dikutip. Jadi bedanya dengan kutipan langsung, kalau kutipan langsung tidak boleh mengubah apa-apa di situ, pada kutipan tidak langsung bisa mengubah, namun tidak mengubah makna atau pengertian yang dibawa oleh teks itu sendiri yang kita kutip itu, ya. Bisa disampaikan dengan gaya bahasa dan pemahaman penulis terhadap kutipan yang ditampilkan, ya. Diakhiri dengan nomor kutipan, ya, serta tidak diakhiri dengan tanda petik 2. Adapun nomor kutipan yang dicantumkan pada kutipan punya fungsi sebagai catatan kaki, ya. Contohnya kurang lebih seperti ini, teman-teman. Ini contoh kutipan langsung, ya. Mahasiswa dianjurkan sejak dan seterusnya dan metodologi dalam kurung 45, 2013 halaman 4. Ya, kutipan tidak langsungnya, ya.
Ya, coba kita lihat kutipan yang tidak langsung. Ya. Contoh kutipan tidak langsungnya seperti yang dikemukakan oleh Pati 5. Seseorang mahasiswa hendaknya. Coba kita lihat kutipan langsungnya. Seseorang, ada tambahan di sini. Seseorang mahasiswa, ya. Seseorang mahasiswa di sini langsung mahasiswa dianjurkan. Nah, itu bedanya kan. Jadi di kutipan tidak langsung boleh kita menambahkan kata-kata sendiri. Jadi dari kutipan tidak langsung tadi ini bisa kita jadikan sebagai kutipan tidak langsung supaya apa? Menghindari plagiasi. Ya, seperti yang dikemukakan oleh Pati 5. Ya. Seseorang mahasiswa hendaknya kurung 2013 halaman 4. Seseorang mahasiswa hendaknya harus dapat menentukan metode. Nah, itu ya. Ini di sini ada contoh lainnya. Saya langsung sertakan dengan ini catatan kaki ya. Ini tanda satunya. Ini catatan kakinya. Ini semua untuk menghindari plagiasi. Kita mencantumkan sumber dari kutipan kita. Tadi ya, bisa kita mensiasati, ada tambahan sedikit, bisa kita mensiasati supaya lebih aman dari kutipan kita itu, dari kutipan langsung bisa kita jadikan kutipan tidak langsung. Nah, itu contoh-contoh supaya kita terhindar dari plagiasi. Itu mencantumkan sumber kutipannya dan bisa kita rubah pola dari kutipan langsung, ya, dari kutipan langsung bisa kita rubah menjadi kutipan tidak langsung. Selanjutnya, supaya kita terhindar dari plagiasi, gunakan teknik parafrasa. Jadi teknik parafrasa ini banyak ya, klausa ke frasa atau sebaliknya, kalimat langsung menjadi tidak langsung atau sebaliknya, ubah keseimbangan kata. Ya, kalau terlalu banyak pakai kontrol H, pasif ke aktif atau sebaliknya dari aktif ke pasif. Ya, ubah bentuk kata. Ya, banyak. Nanti kita berikan contohnya tadi. Ya, silakan ubah kata, bentuk katanya seperti apa. Nanti kita berikan contohnya ya. Yang berikutnya, salin bahasa ke naskah bahasa Inggris. Ini langkah selanjutnya, coba kita berikan contoh dulu tadi yang ketiga, gunakan teknik parafrasa. Coba kita masuk contoh ya. Ya, ini semua saya akan berikan bagaimana kita menggunakan teknik parafrasa ya. Ya, parafrasa merupakan kemampuan seseorang untuk menulis ulang ide atau gagasan seseorang dengan kata-kata sendiri, ya, tanpa merubah makna. Ini catatan, jadi merubah makna atau pengertian yang ada. Ya. Teknik parafrasa yang pertama, mengubah klausa ke frasa atau sebaliknya. Jadi ada redaksinya adalah redaksi klausa, kita rubah ke frasa. Contoh, setelah Ali membaca Quran, dia tertidur. Ini adalah redaksi frasa. Ya. Redaksi frasa ini kita konstruksi, ada redaksi redaksi klausa di atas, kita konstruksi ada redaksi frasa di situ. Yang mana ini? Ya. Setelah Ali membaca Quran, dia tertidur. Jadi di sini subjeknya hilang. Setelah membaca Quran, ini konstruksi frasa. Ya. Ali tertidur. Ya. Jadi begitu teman-teman. Nah, sebaliknya ya, kita lihat rumah di seberang jalan, ini konstruksi frasa ya, milik Prof Adnan. Dikonstruksi menjadi redaksi frasa di situ, melekat verba di sini ya. Ya, di sini rumah yang berada di seberang jalan itu melekatnya verba, sehingga di sini sudah terkonstruksi bahwa ini adalah frasa, bukan lagi klausa. Di sini redaksinya frasa ya. Setelah dirubah menjadi frasa, masuklah kata berada ya. Rumah di seberang jalan sana, tidak ada kata beradanya di situ ya, tidak ada verba, tidak ada kata kerja di situ. Setelah rumah yang berada di seberang jalan sana, predikat ya, predikat, karena ciri dari frasa itu adalah non predikatif. Jadi di sini tidak ada predikat ya. Oke, lanjut. Yang berikutnya adalah mengubah kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung ya. Tadi yang saya sampaikan, saya kira ada hampir sama ya. Saleh berkata, saya siap menghafal juz 30 setelah makan nanti. Ini kalimat langsungnya. Kalimat tidak langsungnya, Saleh berkata bahwa dia siap menghafalkan juz 30 setelah makan nanti. Jadi dari kalimat langsung menjadi tidak langsung. Saleh berkata bahwa, itu tambahan. Ini tambahan. Ketika kita menambah seperti ini, insya Allah
kita sudah keluar dari zona merah, gitu ya, bahwa kita terdeteksi plagiasi, insyaallah, gitu ya. Yang berikutnya adalah mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif, ya, atau sebaliknya dari pasif menjadi aktif. Coba kita lihat ya. Rahman akan melamar Fatimah setelah wisuda akhir tahun. Kata melamar. Ini kan contoh daripada aktif. Coba kita pasifkan kalimat ini. Ciri kalimat pasifnya kan diter ya. Rahman akan melamar berubah. Setelah wisuda akhir tahun, Fatimah akan dilamar oleh Rahman. Jadi meskipun dirubah redaksinya dari aktif menjadi pasif, dari pasif menjadi aktif, tidak merubah makna ini, tidak merubah pengertiannya, tidak merubah kandungannya. Maka insya Allah akan kita terbebas ya dari aktif mo berubah menjadi di, jadi ke pasif. Itu trik-trik ya teman-teman. Yang berikutnya adalah mengubah kata dengan sinonimnya. Ini perhatikan. Budi merasa nyaman dengan istrinya. Nyaman, ada kata nyaman di situ. Coba kita rubah, tetap bersinonim. Ya. Budi merasa bahagia. Jadi nyaman kita carikan kata yang sinonim dengan dia. Mananya ya? Bahagia. Jadi nyaman sinonim dengan bahagia. Kita ganti. Budi merasa bahagia dengan istrinya. Nah, itu teman-teman ya. Sangat gampang, sangat mudah ya. Yang berikutnya adalah mengubah bentuk kata. Ya. Coba kita lihat di sini, memakai kata keterangan untuk menggantikan kata sifat, ya. Yang kedua adalah memakai kata kerja untuk menggantikan kata benda. Coba kita lihat contohnya. Aliyah menulis kalimat dengan cepat, ya. Ini kata keterangan kan? Coba kita lihat kedua, dia ganti dengan menjadi kata sifat. Aliyah adalah penulis kaligrafi yang cepat, menjadi kata sifat. Ditambah dengan yang di situ, ya. Di sini yang cepat. Nah, yang berikutnya, Budi membaca komik Landoke, katakan begitulah. Ini contoh saja teman-teman. Dari kata kerja membaca berubah ya, ini kata benda ini Budi pembaca komik. Ini noun. Apa namanya? Nomina. Dari verba menjadi nomina. Budi membaca komik Landoke. Ya. Atau konstruksi kalimatnya diputar seperti apa? Misalkan di sini kita mulai Budi lah. Ya. Terserah teman-teman. Yang jelasnya begitulah ya, mengubah bentuk kata. Bagaimanapun redaksinya, peletakannya, yang penting catatannya adalah tidak merubah makna atau pengertian dari setiap kalimat itu.